Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seluruh warga gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gunung Tumo yang dikasihi Tuhan. Kami sangat berharap bahwa saat ini seluruh warga jemaat dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Kita masih beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing, sesuai himbauan dari Majelis Agung dan mentaati arahan pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Marilah kita menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Amin. Kita akan sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada saat pagi hari ini kita masuk di dalam ibadah dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah pada Minggu pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan segala pekerjaan tangannya, dan yang kasihnya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bacaan kita pada saat pagi hari ini sebagai tema ibadah terambil dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 yang demikian, baiklah dengan firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 26
bait yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengan doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita gumuli dan kita renungkan pada saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Untuk doa dan pembacaan akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita serahkan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama saudara kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sucikan tempat ini, lebih-lebih Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerima dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang terucap bukan kehendak pribadi, tapi kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Tuhan Yesus berfirman, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang begini bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini
pada tanggal 7 Juni 2020 mengambil tema kuasa bukan untuk menguasai. Di dalam bacaan ini ada sebuah kisah yang menarik. Dalam bacaan ini memuat bahwa ada sebuah panggilan. Ada sebuah panggilan untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua orang percaya. Dan memang kalau kita memperhatikan dengan seksama di dalam bacaan ini, ada hal yang menarik, yaitu hal keinginan berkuasa supaya agama menjadi identitas politik di seluruh muka bumi ini. Dan tentunya ada sebuah kisah, yaitu bahwa banyak sebuah hal yang ingin disatukan tetapi pada akhirnya hancur karena ingin menguasai, dan kuasa tersebut terjadi. Sebuah kasus, kalau dalam Alkitab bisa kita lihat kasus Menara Babel. Hancurnya Menara Babel karena ingin untuk menguasai, ingin untuk menguasai seluruh isi jagat, disatukan, hancurlah Menara Babel. Demikian juga di dalam sebuah catatan sejarah, Uni Soviet hancur karena juga ingin menguasai. Hanya terpecah-pecah menjadi beberapa banyak negara-negara, sehingga sekarang negara yang terbesar di dulunya Uni Soviet hanya negara Rusia. Dan tentunya tidak hanya di Jawa, Majapahit, Sriwijaya yang ingin menyatukan seluruh Nusantara, dan pada akhirnya karena ingin menguasai dan banyak orang yang haus kekuasaan, maka hancurlah Majapahit, hancurlah Sriwijaya. Karena menjadi identitas, karena kalau sudah menguasai maka di situ ingin menguasai dan ingin menguasai yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, relasi di dalam, kalau kita menggumuli tentang bacaan kita pada saat pagi hari ini adalah sebuah panggilan. Adalah sebuah panggilan bukan untuk menguasai. Panggilan kita diberi kuasa untuk memberitakan berita sukacita di dalam seluruh orang, seluruh umat, dan semuanya bisa mendengar tentang kebenaran, keadilan, damai sejahtera yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan tentunya makna baptisan yang diungkapkan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 ini, di situ disebutkan baptiskanlah. Dan tentunya kata baptisan di sini memuat makna yang sangat dalam, bahwa kebenaran, keadilan, damai sejahtera itu harus ada di muka bumi ini, bukan hanya sekedar menerima percikan air saja, tetapi membaptis di dalam kehidupan dunia ini, yaitu membaptis kebenaran, membaptis keadilan, membaptis damai sejahtera, membaptis kasih, sehingga
yang ada di muka bumi ini hanya ada kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Dan tentunya melalui membawa damai, kebenaran, dan keadilan tersebut, itu yang diperlukan bukan menguasai. Yang diperlukan adalah kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa dari Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Diberi kuasa, bukan untuk menguasai sehingga menghancurkan sendi-sendi persekutuan. Gereja juga pernah mengalami hal demikian. Gereja awal mula gereja perdana juga ada keutuhan, tetapi karena di dalamnya sudah ada pribadi-pribadi, orang per orang ingin menguasai, maka terjadilah perpecahan. Ada gereja Roma, ada gereja Syria Ortodok, ada gereja Koptik, ada gereja Bizantium. Dan tidak hanya di situ. Setelah terpecah di awal perpecahan pertama, muncul perpecahan kedua, yaitu Protestan, karena ada ingin menguasai. Untuk itu, apa yang menjadi panggilan kita pada saat ini bukan menguasai, tetapi kita mendapatkan kuasa untuk memberitakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Itulah yang menjadi panggilan setiap orang, sehingga di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan bisa menjadi berkat. Marilah kita bersama-sama pada saat pagi hari ini kita wujud nyatakan kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa memberitakan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera dimanapun kita berada, sehingga nama Kristus dapat dipermuliakan. Dan tentunya ini adalah panggilan kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman kita dan akan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengikatkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama mengucap syukur. Kita wujud nyatakan melalui persembahan yang akan dipimpin oleh salah seorang
anggota majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari kita sudah merasakan dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, dan kita ketahui bahwa semua yang kita rasakan, kita nikmati, itu semua karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama juga memberikan terbaik kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari kitab Imamat pasal 27 ayat 30 yang demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan untuk mengiringi kita mempersembahkan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Kita pujikan dari ayat pertama sampai dengan selesainya kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya pada saat pagi hari ini Engkau boleh mengajar kami. Engkau juga boleh memberkati kami sehingga kami boleh wujud nyatakan syukur melalui persembahan kami. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi dupa harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan juga seluruh hidup dan kehidupan kami, tentunya di dalam situasi dan kondisi pada saat ini. Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menyertai dan membimbing kami, sehingga di dalam kehidupan kami, baik pekerjaan kami boleh Tuhan lancarkan, studi anak-anak-Mu juga Tuhan berkati, sehingga anak-anak-Mu bisa mewujud nyatakan di dalam hikmat di dalam kehidupannya. Kami serahkan juga gereja-Mu di Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Gunung Tumo, baik seluruh pelayanan-pelayanan di dalam peribadatan. Tuhan berkati seluruh penatua diaken, majelis jemaat yang melayani, pangrigen-pangrigen. Tuhan berkati sehingga semuanya dapat berjalan karena campur tangan Tuhan. Selanjutnya ya Bapak, kami serahkan juga bangsa dan negara kami
Tuhan berkati bangsa dan negara kami, jauhkan dari bencana, jauhkan dari malapetaka, situasi pandemi corona ini Tuhan pulihkan kembali seperti sedia kala. Dan tentunya ini juga Tuhan berencana hal yang terindah, hal yang terbaik bagi kami, supaya hidup kami semakin baik, hidup kami semakin sehat. Terlebih lagi para pemerintahan yang telah mengusahakan dan mengupayakan situasi ini semakin baik, Tuhan berkati mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan dan desa di mana kami berada. Tentunya semuanya ini Tuhan berkati. Bapak, sebentar kami juga akan mengakhiri persekutuan kami, pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapak, segala seru, segala permohonan doa kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan dengan kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 bait yang pertama. Mendaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, bekerjalah penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tapi berjanji akan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada jemaat semua. Untuk itu, terima berkat Tuhan.
kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat mulai saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin.